warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila Jati. Saya dari kelas 11 4 nomor absen 21. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 9 peradaban. 5 peradaban yang sudah saya pahami dan 4 peradaban yang belum saya pahami. Video akan dimulai dari 4 peradaban yang belum saya pahami. Silahkan ditonton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peradaban Maya. Bangsa Maya berkembang di Tenggara Meksiko, Semenanjung Yucatan, Guatemala, Belize, El Salvador, dan Honduras. Mereka sudah bercocok tanam sejak 1800 sebelum Masehi dan membangun kota besar seperti El Mirador sekitar 500 sebelum Masehi. Berpusat di Yucatan dan Guatemala, tiap kota dihuni 5.000 hingga 50.000 orang dengan total populasi puncak 2-10 juta jiwa. Kini, keturunan Maya masih tinggal di Meksiko Selatan dan sekitarnya. Lalu kita lanjut ke periode peradaban Maya. Berdasarkan perkembangannya, sejarah peradaban Maya dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu praklasik, klasik, dan postklasik. Pada periode praklasik pada 2000 sebelum Masehi hingga 250 Masehi, masyarakat Maya mulai menetap dan hidup secara teratur dengan bertani, terutama menanam jagung, kacang, dan labu. Mereka mendirikan desa permanen yang kemudian berkembang menjadi kota-kota awal. Pada masa ini juga mulai muncul sistem pemerintahan sederhana yang dipimpin oleh pemimpin lokal, serta berkembangnya kepercayaan terhadap dewa-dewa alam seperti dewa hujan, dewa jagung, dan dewa matahari. Bukti peninggalan penting dari masa ini dapat ditemukan di kota Nakbe dan El Mirador yang memiliki piramida besar dan jalan batu sebagai pusat kegiatan upacara keagamaan. Lalu, periode klasik pada 250 Masehi hingga 900 Masehi merupakan masa keemasan peradaban Maya. Pada masa ini muncul banyak kota besar yang berdiri sebagai negara kota mandiri seperti Tikal, Palenque, Copan, dan Calakmul. Setiap kota memiliki raja, istana, kuil, dan sistem birokrasi tersendiri. Kemajuan besar terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama astronomi dan matematika. Bangsa Maya telah mengenal angka 0 dan menciptakan kalender 365 hari yang sangat akurat. Mereka juga mengembangkan tulisan hieroglif untuk mencatat sejarah, upacara keagamaan, dan kehidupan para raja. Dalam bidang arsitektur, mereka membangun piramida batu megah, istana besar, serta lapangan permainan bola. Namun, menjelang akhir periode ini, banyak kota besar tiba-tiba ditinggalkan, kemungkinan karena perang, kelaparan, atau bencana alam. Selanjutnya, pada periode post-klasik, 900 Masehi hingga 1500 Masehi, kejayaan bangsa Maya mulai menurun. Kota-kota besar di wilayah selatan ditinggalkan, tetapi pusat kebudayaan baru muncul di bagian utara Semenanjung Yucatan, seperti Chichen Itza, Mayapan, dan Uxmal. Pada masa ini terjadi pengaruh kuat dari bangsa Toltec, sehingga seni, arsitektur, dan agama Maya mengalami perubahan. Dewa utama yang disembah adalah Kukulkan, dewa ular berbulu yang melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan. Walaupun kekuatan politik bangsa Maya melemah dan akhirnya runtuh setelah kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16, kebudayaan, bahasa, dan tradisi mereka tetap hidup hingga sekarang di beberapa wilayah Meksiko dan Guatemala. Lalu kita lanjut ke kehidupan sosial. Kehidupan sehari-hari masyarakat Maya menggunakan pakaian sederhana seperti katun, rok, dan pati untuk pria. Bangsawannya memakai pakaian mewah dengan batu, bulu, dan hiasan kepala. Mereka komunikasi menggunakan tulisan glif, gambar, dan simbol. Bahasa bervariasi sesuai wilayah.
Kita lanjut ke kalender Maya. Bangsa Maya kuno dikenal memiliki sistem kalender yang sangat maju dan teliti. Mereka menciptakan sistem penanggalan yang tidak hanya untuk menghitung waktu sehari-hari, tetapi juga untuk keperluan keagamaan, astronomi, dan ramalan masa depan. Kalender ini menunjukkan kemampuan luar biasa bangsa Maya dalam ilmu matematika dan astronomi, jauh sebelum munculnya teleskop atau alat ilmiah modern. Kalender Maya sebenarnya terdiri dari 3 sistem utama yang saling terhubung. Yang pertama itu ada Tzolk'in dalam atau kalender suci atau ritual. Yang kedua ada Hab, yaitu kalender matahari atau sipil. Yang ketiga ada Long Count, yaitu hitungan panjang. Ketiga sistem ini digunakan bersamaan untuk mencatat tanggal dan peristiwa penting. Yang pertama ada Tzolk'in, yaitu kalender suci. Tzolk'in memiliki 260 hari dalam satu siklus, terdiri dari 20 nama hari seperti Imix, Ik, Akbal, Kaan, dan seterusnya. 13 angka yang berputar berulang. Kombinasi antara 20 nama hari dan 13 angka menghasilkan 260 hari yang unik. Lalu fungsinya yaitu kalender ini digunakan untuk upacara keagamaan, menentukan hari keberuntungan, dan memilih waktu yang baik untuk kegiatan penting seperti perang, pernikahan, atau penobatan raja. Bagi bangsa Maya, setiap hari memiliki makna spiritual dan energi tersendiri. Yang kedua ada Hab, yaitu kalender matahari. Hab adalah kalender sipil berdasarkan pergerakan matahari, berjumlah 365 hari dalam setahun, hampir sama dengan kalender modern kita. Terdiri atas 18 bulan, yaitu Yuninal, masing-masing 20 hari dengan total 366 hari, dan 1 bulan ditambah bernama Wayeb yang memiliki 5 hari. Strukturnya yaitu 18 kali 20 sama dengan 360 hari. 5 hari Wayeb sama dengan 365 hari. Hari-hari dalam Wayeb dianggap hari sial karena diyakini batas antara dunia manusia dan dunia roh menjadi kabur. Kalender ini digunakan untuk mengatur kegiatan pertanian, panen, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada Long Count, yaitu hitungan panjang. Long Count digunakan untuk mencatat tanggal sejarah yang sangat panjang, ribuan tahun lamanya. Sistem ini berbasis perhitungan matematis dengan angka 0 yang sudah dikenal bangsa Maya sebelum bangsa lain. Sistem Long Count menghitung hari dari hari penciptaan dunia menurut kepercayaan Maya. Formatnya berbentuk urutan angka seperti Baktun, Katun, Tun, Yuninal, Kin, di mana 1 kin sama dengan 1 hari, 1 yuninal sama dengan 20 kin sama dengan 20 hari, 1 tun sama dengan 18 yuninal sama dengan 360 hari, 1 katun sama dengan 20 tun sama dengan 7.200 hari, 1 baktum sama dengan 20 katun sama dengan 1.444 hari. Kalender ini digunakan untuk mencatat sejarah, silsilah raja, dan ramalan akhir zaman. Lalu kita masuk ke runtuh. Zaman peruntuhan Maya. Yang pertama, runtuh karena peradaban Maya mengalami krisis pangan yang menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya peradaban mereka. Krisis ini terjadi karena kekeringan panjang antara tahun 800 hingga 1000 Masehi yang menyebabkan gagal panen dan berkurangnya persediaan air. Selain itu, penambangan hutan besar-besaran membuat tanah kehilangan kesuburannya sehingga tidak mampu lagi menghasilkan jagung sebagai makanan pokok. Kondisi ini diperparah oleh perang antar kota yang mengganggu pertanian dan distribusi makanan. Akibatnya, banyak rakyat kelaparan, meninggalkan kota, dan menyebabkan peradaban Maya perlahan runtuh. Lalu selanjutnya ada penaklukan oleh Spanyol. Penaklukan bangsa Spanyol terhadap peradaban Maya dimulai setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Penemuan ini membuka jalan bagi para penjelajah dan penakluk Spanyol untuk menguasai wilayah Amerika, termasuk daerah yang menjadi pusat peradaban Maya. Saat itu, bangsa Maya sudah mengalami kemunduran akibat perang antar kota, krisis pangan, dan kekeringan panjang, sehingga kekuatannya melemah. Pada awal abad ke-16, pasukan Spanyol mulai memasuki wilayah Amerika Tengah dan secara bertahap menaklukkan kota-kota Maya. Proses penaklukan ini berlangsung lama hingga tahun 1697, ketika kota terakhir mereka, Tayasal di Guatemala, jatuh ke tangan Spanyol. Setelah penaklukan, bangsa Maya dipaksa meninggalkan kepercayaan dan budaya aslinya, digantikan dengan agama Katolik dan sistem pemerintahan Spanyol. Namun, meskipun kekuasaan politik mereka berakhir, kebudayaan dan
bahasa Maya tetap bertahan dan masih diwariskan oleh keturunan mereka yang hidup di Meksiko, Belize, dan Guatemala hingga sekarang. Yang terakhir itu ada serangan dari suku Barbar dengan cara membunuh anak raja. Lalu kita lanjut ke peninggalannya. Yang pertama ada Chichen Itza, yang kedua ada Tikal, yang ketiga ada Chahalpech, yang keempat ada Altunha, yang kelima ada kanal drainase, dan yang keenam dan terakhir yaitu ada penulisan hieroglif. Sekian penjelasan tentang Maya dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin saya salah bacakan. Kita akan lanjut ke peradaban selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peradaban Cina kuno atau Tiongkok kuno. Peradaban Cina kuno berkembang di kawasan Asia Timur, terutama di sekitar lembah Sungai Huanghe atau Sungai Kuning dan Sungai Yangtze atau Zhanjiang. Daerah ini subur karena setiap tahun membawa lumpur kuning yang menjadikan tanahnya sangat baik untuk pertanian. Ada pula batas wilayah. Yang pertama, di utara, batas wilayahnya yaitu Gurun Gobi dan Pegunungan Altai. Di selatan ada Laut Cina Selatan dan Pegunungan Himalaya. Di barat ada Gurun Taklamakan dan dataran tinggi Tibet. Di timur ada Laut Cina Timur dan Laut Kuning. Lalu kita masuk ke dinasti. Awal mula dan perkembangan dinasti. Peradaban Cina terbentuk dari kehidupan masyarakat agraris di sekitar Sungai Huanghe, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan besar. Berikut perkembangan utama. Yang pertama ada dinasti Xia 2200 hingga 1700 sebelum Masehi. Dianggap sebagai dinasti pertama meski masih setengah legendaris. Masyarakat sudah mengenal sistem irigasi dan pertanian yang maju. Raja yang terkenal yaitu Yu Agung atau Dayu yang mengendalikan banjir di Sungai Kuning. Lalu ada dinasti Xiang 1700 hingga 1027 sebelum Masehi. Pusat pemerintahan di lembah Sungai Huanghe sudah mengenal tulisan piktograf atau cikal bakal huruf Cina modern. Kepercayaannya yaitu animisme dan pemujaan roh leluhur berkembang, mampu membuat perunggu, perhiasan, dan senjata logam. Lalu kita lanjut ke dinasti Shang yang diperintah oleh 31 orang raja dari Raja Tang sampai Raja Zhou sebagai raja terakhir. Karakteristik pemerintahan pada masa dinasti Shang bersifat feodal kelak. Dalam pemerintahan ini kedudukan raja dianggap sebagai wakil para dewa. Lalu kita lanjut ke dinasti Zhou 1027 hingga 256 sebelum Masehi. Menggantikan Xiang melalui penaklukan, muncul konsep mandat langit atau Tianming. Kekuasaan raja dianggap sah jika ia memerintah dengan adil. Zaman ini melahirkan filsafat besar yaitu Konfusianisme atau Konghucu, Taoisme yaitu Laozi, legalisme. Terjadi periode negara-negara berperang atau warring states di akhir masa Zhou. Dinasti Zhou merupakan salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Cina kuno. Dinasti ini dibagi menjadi dua periode besar yaitu ada Zhou Barat atau Western Zhou, lalu ada Zhou Timur yaitu Eastern Zhou. Perbedaan utama terletak pada pusat pemerintahan dan kondisi politiknya. Saya akan menjelaskan ke dinasti Zhou Barat. Letak dan ibu kota berpusat di Haonjing dekat dengan Xi'an modern atau provinsi Shanxi. Disebut Zhou Barat karena terletak di bagian barat lembah Sungai Kuning. Ciri dan pemerintahannya didirikan oleh Raja Wu dari Zhou setelah menaklukkan dinasti Xiang. Pemerintahan bersifat feodal. Raja memberikan tanah kepada bangsawan sebagai imbalan atas kesetiaan. Bangsawan menguasai wilayah sendiri tetapi wajib membantu raja dalam perang. Konsep mandat langit atau Tianming diperkenalkan. Raja dianggap berkuasa karena restu langit. Jika raja berbuat zolim, rakyat berharap atau berhak menggulingkannya. Kehidupan dan kemajuan masyarakat agraris, bertani, padi, dan gandum. Berkembang sistem kastil feodal, upacara leluhur, dan kepercayaan terhadap roh. Seni perunggu atau patung wadah upacara mencapai tingkat tinggi. Hukum dan tata pemerintahan mulai tertata. Lalu lanjut ke dinasti Zhou Timur. Pada 770 hingga 256 sebelum Masehi, letak dan ibu kota baru di Luoyang atau provinsi Zhenan. Disebut Zhou Timur karena berpindah ke bagian timur Cina. Lalu lanjut ke ciri dan pemerintahannya. Kekuasaan Raja Zhou semakin lemah. Para bangsawan dan negara bawahan menjadi merdeka dan saling berperang. Terjadi dua masa penting. Yang pertama ada periode musim semi dan gugur, Spring and Autumn. Banyak kerajaan kecil muncul seperti Chu,
Qi, Jin, Qin, dan lain-lain. Tokoh terkenalnya itu Kongfuzi atau Confucius dan Laozi atau Laozu. Muncul filsafat besar Cina. Yang kedua ada periode negara-negara berperang atau warring states. 7 negara besar saling berperang memperebutkan kekuasaan. Akhirnya negara Qin menang dan mendirikan dinasti Qin. Lalu lanjut ke kemajuan Zhou Timur, lahirnya ajaran Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme, perkembangan sastra, ilmu politik, dan strategi perang. Muncul karya terkenal seperti Art of War atau Seni Perang, karya Sun Tzu. Pertanian semakin maju dengan alat besi. Akhir Zhou Timur. Pada tahun 256 sebelum Masehi, negara Qin menaklukkan Zhou sepenuhnya. Berakhirnya dinasti Zhou menandai lahirnya Cina yang bersatu di bawah dinasti Qin. Lalu lanjut, kita akan masuk pada dinasti Qin pada 221 hingga 206 sebelum Masehi. Qin Shi Huangdi mempersatukan seluruh Cina pertama kali, membangun tembok besar Cina atau Great Wall untuk menahan serangan bangsa barbar di utara. Standarisasi sistem ukuran tulisan dan mata uang, pemerintahan bersifat otoriter, banyak rakyat yang tertindas, menyebabkan pemberontakan setelah kematiannya. Lalu lanjut ke dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Masa kejayaan klasik Cina, perdagangan berkembang pesat melalui jalur sutra atau Silk Road, ilmu pengetahuan dan teknologi maju, penemuan kertas, kompas, dan seismograf. Kebudayaan Cina menyebar luas ke Asia Timur, akhirnya melemah akibat korupsi, perang saudara, dan serangan suku barbar. Lalu ada stratifikasi sosial di Cina kuno. Yang pertama terdiri dari kaisar, lalu bangsawan, lalu petani, lalu pengrajin, dan yang paling terakhir ada pedagang. Lalu kita masuk ke sistem kepercayaan. Kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno bercorak politeisme. Politeisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah dewa. Selain menyembah dewa-dewi, masyarakat Cina kuno juga memuja para leluhurnya. Menurut kepercayaan mereka, semua peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah petunjuk dari para dewa. Lalu kita masuk ke konsep mandat langit atau mandat surga. Adalah tatanan yang harus dimiliki Kekaisaran Tiongkok untuk mengurai secara rinci bagaimana seorang kaisar memperoleh hak untuk memerintah. Kepemimpinan konstan hampir 2000 tahun. Mandat langit adalah konsep kuno dalam budaya Tiongkok. Para sejarawan percaya konsep ini pertama kali dirumuskan pada masa dinasti Zhou sekitar 10.046 hingga 256 sebelum Masehi. Raja-raja Zhou merancang teori ini untuk menjelaskan dan membenarkan pemberontakan mereka terhadap dinasti Xiang sebelumnya. Para penguasa Xiang menurut mereka telah kehilangan dukungan dari tatanan ilahi dan oleh karena itu dapat digantikan. Kata Tiongkok untuk surga adalah Tian. Kata ini biasanya merujuk pada sesuatu yang melampaui lingkup leluhur dan dewa-dewa elemental tatanan alam semesta itu sendiri. Surga bersifat impersonal tanpa bentuk yang jelas atau atribut seperti manusia. Beberapa pemikiran Hong Kong historis mengaitkan Tian dan Dak selalu demikian. Tian lebih sering merujuk pada keseimbangan kosmos. Lalu kita masuk ke runtuhnya Tiongkok kuno atau runtuhnya Cina kuno. Runtuhnya Cina kuno secara umum merujuk pada berakhirnya kekuasaan kekaisaran dan dimulainya era republik pada awal abad ke-20. Khususnya dengan runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1912. Lalu kita masuk ke peninggalan. Ada tembok besar Cina yang dibangun sejak dinasti Qin oleh Kaisar Qin Shi Huang dengan menyatukan tembok-tembok lama untuk menghadang serangan suku dari utara, yaitu suku barbar. Pembangunannya dilanjutkan dinasti berikutnya hingga menjadi benteng raksasa yang kini dikenal sebagai simbol kekuatan dan kejayaan Cina atau Tiongkok. Lalu yang kedua ada kertas. Kertas ditemukan pada tahun 1800 sebelum Masehi dan disempurnakan oleh Cai Lun pada tahun 1500 Masehi. Yang ketiga ada situs Erlitau, terletak di Henan. Situs ini diperkirakan menjadi pusat pemerintahan dinasti Xia. Lalu yang keempat ada ditemukan
kompas pada abad ke-3 sebelum Masehi dan digunakan untuk navigasi. Yang kelima ada teh, ditemukan pada abad ke-27 sebelum Masehi dan menjadi minuman yang populer di seluruh dunia hingga saat ini. Sekian penjelasan saya tentang peradaban Cina kuno atau Tiongkok kuno. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Saya akhiri dan kita lanjut ke peradaban selanjutnya. Lalu saya akan lanjut menjelaskan tentang peradaban Romawi kuno. Dimulai dari letak geografis Romawi. Romawi kuno berkembang dari komunitas pertanian kecil di semenanjung Italia pada abad ke-11 sebelum Masehi. Peradaban ini dibangun oleh suku Latia yang tinggal di lembah sungai Tiber, Italia Tengah. Daerahnya dikelilingi bukit seperti Palatium, Capitolin, dan Avatine. Terdapat pula dataran rendah yang subur hingga pantai Lantirenia. Penduduk menamai wilayah itu Latium, sehingga mereka disebut bangsa Latin. Letaknya sangat strategis karena yang pertama yaitu dekat laut memudahkan perdagangan dan pelayaran. Lalu tanahnya subur, terutama di dataran Latium. Lalu dikelilingi pegunungan Alpen dan Apennina yang melindungi dari serangan musuh. Lalu iklimnya sedang, cocok untuk pertanian. Karena lokasi ini, Roma mudah berkembang menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan di kawasan Laut Tengah. Lalu kita lanjut ke asal-usul bangsa Romawi. Merupakan keturunan dari Aeneas, pangeran Troya yang menetap dari Latium dan mendirikan Alhalonga, Raja Alba Longa. Numitor digulingkan oleh saudarinya yaitu Amulius. Putri Numitor, Rhea Silvia, melahirkan Romulus dan Remus dari dewa Mars. Amilius memerintahkan agar bayi kembar itu dibuang ke sungai Tiber. Mereka diselamatkan dan dibesarkan oleh seekor serigala. Setelah dewasa, Romulus dan Remus mengembalikan tahta kepada Numitor. Namun terjadi perselisihan hingga Romulus membunuh Remus dan mendirikan Roma pada 753 sebelum Masehi. Lalu kita masuk ke periode yang pertama, itu periode kerajaan pada 753 dan sampai 509 sebelum Masehi. Lalu kita masuk ke periode pertama, yaitu periode kerajaan pada 753 hingga 509 sebelum Masehi. Dimulai dengan Romulus sebagai raja dan berakhir pada saat berubah menjadi republik. Raja berkuasa absolut sebagai pemimpin negara, pemerintahan agama, militer, dan hukum. Pemilihan raja dilakukan melalui senat, majelis kuria, dan restu dewa. Namun dalam praktiknya kekuasaan raja tetap dominan. Senat hanya berperan sebagai penasihat dan majelis kuria sebagai legislasi formal. Sedangkan keputusan penting yang wajib mendapatkan persetujuan bersama hanyalah pernyataan perang, dipimpin oleh raja-raja Etruska. Setelah rakyat memberontak melawan kekuasaan raja terakhir, yaitu Tarquinius Superbus, sistem kerajaan digantikan dengan republik. Lalu lanjut menjelaskan ke republik. Pada masa republik, Roma dipegang oleh 2 konsul yang dipilih oleh senat. Tiap konsul itu memiliki tugas masing-masing. Konsul pertama bertugas dalam masalah hukum dan ekonomi, sedangkan konsul yang kedua memegang urusan pertahanan. Pada masa darurat, jumlah konsul hanya 1, yaitu seorang diktator. Lalu, di sini terjadi konflik ketatanegaraan. Konflik ketatanegaraan disebabkan oleh golongan pleb yang tidak memiliki hak politik. Mereka membuat dewan pleb yang bernama Concilium Plebis. Mereka memiliki senjata ampuh, yaitu secessios, atau menarik diri. Pada 452 sebelum Masehi, mereka menyepakati dibentuknya Decemviri untuk menyusun kitab undang-undang yang mengatur prinsip pemerintahan Republik Romawi. Pada 287 sebelum Masehi, Senat menunjukkan Quintus Hortensius sebagai diktator untuk mengakhiri konflik. Ada 3 perang besar yang terjadi antara Kartago kuno melawan Republik Romawi selama 23 tahun. Kedua kekuatan tersebut bersaing demi supremasi atau berebut untuk memiliki kekuasaan tertinggi di Laut Mediterania. Lalu terjadi juga Perang Phoenicia I. Adalah perang pertama dari 3 perang besar yang terjadi antara Kartago kuno melawan Republik Romawi selama 23 tahun. Kedua kekuatan tersebut bersaing demi supremasi untuk berebut memiliki kekuasaan tertinggi di Laut Mediterania di bagian barat, khususnya di
Pulau Sisila yang mencakup semenanjung Apeni dan Afrika Utara, disebabkan oleh perebutan kekuasaan atas kawasan Mediterania. Perang ini terjadi pada 264 hingga 241 sebelum Masehi. Orang yang turun perang yaitu golongan pleb. Perang ini dimenangkan oleh Romawi, munculnya perjanjian damai. Lalu lanjut ke Perang Funisia kedua, terjadi dari 218 hingga 201 sebelum Masehi. Panglima terkenal Kartago, Hannibal menyerang jantung kota Romawi serta seluruh semenanjung Italia. Romawi menetapkan taktik atrisi. Dampak perang ini menyebabkan pengorbanan lebih besar dari golongan pleb dan lahan pertanian golongan pleb terbengkalai. Lalu peperangan ini dimenangkan oleh Roma, berakhir pada 202 sebelum Masehi. Lalu lanjut ke Funisia 3, terjadi karena Kartago merasa terancam oleh sekutu Roma. Dampaknya hancurnya Kartago. Kartago dikepung oleh Romawi selama 3 tahun, berakhir pada 146 sebelum Masehi. Lanjut, saya akan menjelaskan ke Perang Triumvirat pertama pada 60 hingga 44 sebelum Masehi, dibentuk oleh Caesar Pompeius Crassus sebagai aliansi politik. Tujuannya saling mendukung untuk menguasai politik Romawi. Caesar sukses menaklukkan Gallia, memperkuat posisinya. Perselisihan muncul, terutama setelah Crassus tewas. Persaingan Caesar versus Pompeius perang saudara. Caesar menang lalu mengangkat dirinya sebagai diktator seumur hidup. Popularitas Caesar membuat Senat khawatir. Ia dibunuh pada 44 sebelum Masehi oleh Brutus dan Cassius. Lalu lanjut ke Triumvirat kedua pada 43 hingga 31 sebelum Masehi, dibentuk oleh Marcus Antonius Octavianus Lepidus untuk membalas dendam pada pembunuhan Caesar. Brutus dan Cassius dikalahkan dalam pertempuran Filipi pada 42 sebelum Masehi. Lalu kekuasaan dibagi. Octavianus wilayah barat, Antonius wilayah timur, Lepidus Afrika. Antonius bersekutu dengan Cleopatra di Mesir, menimbulkan konflik dengan Octavianus. Lepidus tersingkir 33 sebelum Masehi. Pertempuran Actium pada 31 sebelum Masehi. Octavianus menang, Antonius dan Cleopatra bunuh diri. Awal Kekaisaran Romawi pada 27 sebelum Masehi. 27 sebelum Masehi, Octavianus diberi gelar Augustus atau Yang Mulia. Augustus menjadi kaisar pertama Romawi. Berdirinya Kekaisaran Romawi. Senat masih ada, tapi kekuasaan nyata di tangan kaisar. Periode Kekaisaran 27 sebelum Masehi hingga 1453 Masehi. Kaisar Agustus membangun sistem pemerintahan yang stabil, menguasai tentara, mengendalikan pajak, mengatur jabatan penting di pemerintah. Kekuasaan kaisar bersifat absolut atau autokratis. Istilah imperator atau asal katanya dari emperor dalam bahasa Inggris. Pemerintahan Romawi berkembang menjadi Imperium Romanum atau Kekaisaran Romawi. Lalu kita masuk ke masa kekaisaran. Pada masa kekaisaran Romawi, Octavianus atau Augustus menjadi kaisar pertama yang memegang kekuasaan sangat besar, baik sebagai konsul, tribun, panglima tertinggi, maupun anggota senat. Kekuasaan ini membuat pemerintahannya bersifat otokratik meskipun ia menolak gelar raja. Augustus berhasil menyelesaikan konflik dan memperluas wilayah Romawi hingga Afrika, Asia, serta Eropa. Pada masa Kaisar Trajanus, wilayah Romawi mencapai puncak kejayaan, tetapi memasuki abad ke-3 Masehi, Kekaisaran mengalami krisis abad ke-3 akibat serangan bangsa barbar, konflik internal, dan masalah ekonomi. Kaisar Diocletianus kemudian melakukan reformasi dengan sistem tetrarki atau 4 kaisar untuk memperkuat pemerintahan. Sementara Konstantinus Agung memindahkan pusat kekuasaan ke Konstantinopel serta mengesahkan Edik Milano yang menjamin kebebasan beragama. Lalu kita masuk ke hukum di Romawi. Hukum Romawi kuno berdiri pada tahun 753 hingga jatuhnya Romawi kuno. Sistem hukum Romawi yang disusun rapi dalam Corpus Juris Civilis oleh Kaisar Justinianus. Undang-undang paling awal dan menjadi dasar yaitu Lex Duodenum Tabularum yang berarti hukum 12 meja. Hukum ini berisi aturan tentang berbagai aspek kehidupan hingga akhirnya berkembang di Corpus Juris Civilis pada masa Justinian. Lalu kita masuk ke perekonomian. Ekonomi Romawi berbasis pada pertanian, perdagangan, perbudakan, pajak, dan keuangan. Sumber utama pertanian yaitu gandum, anggur, dan zaitun. Tanah dikuasai oleh Iatifundia
yaitu perkebunan besar milik bangsawan yang dikerjakan oleh budak. Sumber utama perdagangan yaitu Roma menjadi pusat perdagangan Mediterania. Barang impor, gandum, rempah, sutra, emas, perak. Barang ekspor, anggur, minyak zaitun, keramik, dan logam. Jalan raya Romawi dan laut aman karena armada militer memperlancar perdagangan. Lalu sumber utama budak. Budak ekonomi bekerja di ladang, tambang, rumah tangga, bahkan menjadi guru atau sekretaris. Jumlah budak sangat besar, terutama setelah Roma menaklukkan banyak wilayah. Sumber utama pajak dan keuangan yaitu pendapatan dari pajak provinsi, pajak dari rakyat dan provinsi jajahan, rampasan perang yaitu berupa emas, perak, barang, dan budak. Upeti dari wilayah ditaklukkan, hasil tambang, pelabuhan, dan lahan milik negara. Lalu kita lanjut ke kepercayaan, yaitu menganut politisme. Romawi percaya banyak dewa-dewanya banyak dipengaruhi oleh Yunani yang hanya berbeda nama. Yang pertama ada Zeus Jupiter yaitu raja dewa atau dewa langit. Yang kedua ada Hera Juno yaitu dewa pernikahan. Yang ketiga ada Poseidon atau Neptunus atau dewa air. Yang keempat ada Ares Mars yaitu dewa perang. Yang kelima ada Aphrodite Venus, dewi cinta. Ada juga dewa lokal dan roh penjaga rumah tangga yang bernama Lares dan Penates. Ritual korban dan upacara keagamaan dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan para dewa. Lalu lanjut ke runtuhnya Romawi kuno oleh Kaisar Theodosius, menjadikan Kristen sebagai agama resmi Romawi. Setelah ia wafat, Romawi terbagi permanen. Arcadius memerintah di timur dengan kota Konstantinopel, sedangkan Honorius memerintah di barat dengan ibu kota di Ravenna atau Italia Tengah. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 Masehi setelah Kaisar Romulus Augustus dipaksa untuk menyerah kepada pimpinan Germanik Odoacer. Sementara Kekaisaran Romawi Timur terus berlanjut hingga abad pertengahan sebagai Kekaisaran Bizantium yang pada akhirnya runtuh pada tahun 1453 karena ditaklukkan oleh Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Mehmed II. Lalu lanjut ke hasil kebudayaan bangsa Romawi. Ada pendidikan, buku dan koran, kesastraan, sistem kalender, hukum dan bahasa Latin, dan kemiliteran. Lalu dari segi arsitektur atau bangunan berupa amfiteater atau kolosium, basilika, kuil, villa, saluran air, dan forum. Sekian penjelasan tentang Romawi dari saya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dalam pengucapan. Kita akan lanjut ke peradaban selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peradaban Yunani kuno. Dimulai dari letak geografis, Yunani terbagi menjadi Yunani daratan dan Yunani kepulauan di Laut Aegea, termasuk Pulau Kreta. Pulau ini menjadi pusat peradaban Minoa pada 3000 hingga 1450 sebelum Masehi, yang namanya berasal dari Raja Minos. Peradaban Yunani kuno berkembang di semenanjung Balkan, Kepulauan Laut Aegea, dan sebagian wilayah Asia kecil, yaitu Turki bagian barat. Letak ini sangat strategis karena dikelilingi oleh Laut Aegea, Laut Ionia, dan Laut Tengah, memudahkan pelayaran dan perdagangan. Wilayahnya berbukit dan bergunung, menyebabkan Yunani terpecah menjadi kota-kota kecil atau polis yang berdiri sendiri seperti Athena, Sparta, Korintus, dan Thebes. Tanahnya kurang subur, sehingga orang Yunani lebih banyak menjadi pelaut, pedagang, dan pengrajin daripada petani. Lalu lanjut ke faktor perkembangan. Faktor perkembangan Yunani kuno, perdagangan dan pelayaran maju, demokrasi Athena, filsafat dan ilmu pengetahuan, seni, sastra, arsitektur, lalu olimpiade dan militer dan ekspansi. Lalu lanjut ke politik dan pemerintahan. Peradaban Yunani kuno tidak memiliki satu pemerintahan terpusat. Yunani terbagi menjadi banyak polis atau kota negara yang mandiri seperti Athena, Sparta, Korintus, dan Thebes. Setiap polis memiliki sistem pemerintahan sendiri yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya mereka. Pada awalnya berbentuk kerajaan, lalu kekuasaan beralih ke sekelompok kecil orang. Seorang penguasa tunggal merebut kekuasaan dengan paksa, seringkali dengan dukungan rakyat, dan dilanjutkan dengan pemerintahan. Semua rakyat berhak menyuarakan pendapatnya.
Lalu kita lanjut ke perekonomian Yunani kuno. Perekonomian peradaban Yunani kuno sangat beragam, bertumpu pada pertanian, perdagangan, dan manufaktur. Lokasi strategis Yunani di persimpangan Eropa Selatan dan Timur Tengah mendorong perdagangan. Pertanian, meskipun terkendala kondisi tanah, juga penting terutama di daerah subur seperti Peloponnesos. Lalu kita lanjut masuk ke dalam penjelasan kota-kota yang ada di peradaban Yunani. Yang pertama ada kota Athena. Athena dikenal sebagai pusat demokrasi, seni, dan filsafat. Ekonominya kuat berkat perdagangan laut, kerajinan tangan, dan upeti dari negara-negara sekutu. Pelabuhan Piraeus menjadikannya salah satu kota terkaya di Yunani. Lalu kita lanjut ke kota kedua yaitu kota Sparta. Sparta mengutamakan militerisme dan disiplin. Ekonominya sederhana dan berbasis pertanian. Ditopang oleh kerja paksa dari rakyat tertaklukkan atau Helot. Mereka menghindari perdagangan dan kemewahan, fokus pada kekuatan dan stabilitas dalam negeri. Lalu kita lanjut ke kota ketiga yaitu kota Korintus. Dikenal karena lokasi strategisnya di tanah genting yang menghubungkan Peloponnesos dengan daratan utama Yunani. Korintus memiliki dua pelabuhan penting yang menjadikannya pusat perdagangan dan jalur transportasi yang ramai. Kota ini juga dikenal dalam sejarah Alkitab, khususnya karena kunjungan dan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat di sana. Lalu lanjut ke penjelasan tentang kepercayaan. Kepercayaan bangsa Yunani kuno adalah politeisme, yaitu mempercayai banyak dewa dan dewi yang memiliki pengaruh berbagai aspek kehidupan dan alam. Dewa-dewa utama diyakini tinggal di Gunung Olympus seperti Zeus sebagai raja para dewa dan penguasa langit serta petir. Lalu ada Poseidon yaitu sebagai dewa laut, ada Athena sebagai dewi kebijaksanaan, ada Apollo sebagai dewa matahari dan musik. Lalu ada Artemis sebagai dewi perburuan, ada Aphrodite sebagai dewi cinta dan kecantikan, ada Ares sebagai dewa perang, dan Hermes sebagai dewa perdagangan serta utusan para dewa. Lalu kita lanjut ke seni dan budaya Yunani kuno. Ada arsitektur yaitu Parthenon, gaya Dorik, Ionik, Corinthian. Lalu lanjut ke patungnya ada realistis, ideal. Contoh Zeus di Olympia. Ada drama dan teater yaitu tragedi dan komedi. Tokoh Sophocles dan Aristophanes. Lalu ada filsafat yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu ada Olimpiade pertama di Olympia yaitu 776 sebelum Masehi untuk Zeus. Lalu masuk ke sastra ada Iliad dan Odyssey karya Homer. Lanjut saya akan menjelaskan perang-perang yang pernah terjadi di peradaban Yunani ini. Yang pertama ada perang Troya, semi legendaris 1200 sebelum Masehi, sekitar kisah dalam Iliad karya Homer. Yunani versus Troya karena penculikan Helena, siasat kuda Troya jadi simbol perang. Lalu ada perang Persia pada 499 hingga 449 sebelum Masehi. Yunani versus kekaisaran Persia. Pertempuran maraton Yunani menang Thermopylae pada 480 sebelum Masehi. Leonidas dan 300 Spartan bertahan. Salamis pada 480 sebelum Masehi, yaitu armada Persia hancur. Lalu lanjut ke perang Peloponnesos pada 431 hingga 404 sebelum Masehi. Athena versus Sparta. Perang panjang dan melemahkan Yunani. Hasilnya yaitu Sparta menang dan Athena kalah, membuka jalan bagi Makedonia. Lalu lanjut ke penaklukan Alexander Agung pada 336 hingga 323 sebelum Masehi. Raja Makedonia menaklukkan Persia, Mesir, India Barat, membawa persatuan militer dan budaya Yunani. Penyebaran budaya Helenisme ke wilayah luas Yunani mencapai puncak kejayaan. Lalu lanjut ke peninggalan di masa Yunani. Ada bidang arsitektur yaitu kuil Parthenon atau kuil Dewi Athena di Athena, simbol kejayaan Yunani. Lalu ada amphitheater, bangunan pertunjukan dan drama musik, contohnya Theater of Dionysus. Lalu ada bidang seni dan budaya yaitu patung-patung Yunani seperti dewa Zeus di Olympia, patung Apollo, Venus de Milo. Bidang ilmu pengetahuan dan filsuf Yunani yaitu ada Socrates, terkenal dengan ajaran etika keutamaan. Lalu ada Plato, murid setia Socrates, yaitu menuliskan pemikiran-pemikiran gurunya dalam sebuah karya. Lalu ada Aristoteles, murid Plato, yang membahas konsep-konsep dasar ilmu politik. Lalu lanjut ke matematika dan sains. Pythagoras mempelajari astronomi, logistik, dan geometri serta perkumpulan Pythagoras
Euclid yaitu bapak geometri, Archimedes hukum tuas dan hierostatika, Hippocrates yaitu bapak kedokteran yang menciptakan sumpah dokter. Lalu ada di bidang olahraga, Olimpiade kuno dimulai di Olimpia pada 776 sebelum Masehi untuk menghormati dewa Zeus. Lalu ada bidang politik, demokrasi Athena yaitu cikal bakal sistem demokrasi modern, konsep polis atau kota negara yaitu pusat kehidupan politik dan budaya. Lalu kita lanjut ke keruntuhan. Keruntuhan Yunani kuno disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yang pertama yaitu perang Peloponnesos yang perang antar Athena dan Sparta, dua kekuatan utama Yunani yang berlangsung selama 27 tahun menghancurkan Yunani secara ekonomi dan militer. Lalu yang kedua ada perpecahan antar polis. Setiap polis memiliki kepentingan dan paham yang berbeda-beda yang menyebabkan persaingan dan konflik internal. Lalu ada krisis ekonomi. Perang dan ketidakstabilan politik menyebabkan krisis ekonomi, termasuk penurunan produksi dan perdagangan, serta kesenjangan sosial yang semakin besar. Yang keempat ada penurunan minat pada budaya dan pendidikan. Menjelang akhir periode Helenistik, fokus pada kekayaan materi dan perang sehingga mengurangi minat pada pengembangan budaya dan pendidikan. Lalu kita masuk ke faktor eksternal. Yang pertama ada ekspansi Makedonia. Raja Philip II dari Makedonia memanfaatkan kelemahan Yunani setelah perang Peloponnesos untuk menaklukkan sebagian besar wilayah Yunani. Yang kedua ada penaklukan Romawi. Setelah jatuhnya Makedonia, Yunani menjadi bagian dari Republik Romawi, mengakhiri kemerdekaan politik Yunani. Segitu saja penjelasan tentang peradaban Yunani dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang mungkin saya salah dalam penyebutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dari Mesopotamia. Mesopotamia adalah peradaban pertama manusia. Manusia pertama kali menetap di Mesopotamia pada zaman Paleolitikum atau sekitar 14.000 tahun sebelum Masehi. Lokasi Mesopotamia saat ini mencakup negara Suriah, Turki Tenggara, dan Iran Barat. Mesopotamia terletak di wilayah Asia Barat di antara Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Mesopotamia terdiri dari banyak peradaban, di antaranya yang pertama ada Sumeria, Akkadia, Babilonia atau Babilonia Lama, Assyria, Babilonia Baru, dan Persia. Kata Mesopotamia sendiri dari bahasa Yunani yang berarti meso artinya di antara, potamos artinya sungai. Mesopotamia memiliki letak yang strategis menjadikannya sangat subur yaitu fertile crescent, akses air melimpah dan jalur perdagangan yang sangat strategis. Kebudayaan pada masa peradaban Mesopotamia. Hal ini saya dapatkan dari YouTube. Yang pertama tuh ada kebudayaan Natufian, yaitu komunitas agraria pertama di dunia. Masyarakat tidak sepenuhnya bercocok tanam, mereka masih berburu. Lalu yang kedua ada kebudayaan Hyamian, sama dengan Natufian. Kebudayaan ini tuh sama dengan Natufian ya teman-teman. Yang ketiga ada zaman batu tua, tembikar. Pada zaman ini manusia mulai membuat patung. Lalu yang keempat ada kebudayaan Halaf. Masyarakat sudah mulai menggunakan tembikar, membangun perkotaan dan menggunakan cap stempel. Manusia mulai menempati seluruh wilayah Mesopotamia. Yang kelima ada kebudayaan Ubaid. Masyarakat mulai mengenal sistem irigasi dan membangun kuil. Lalu akan dilanjutkan dengan penjelasan bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama di Mesopotamia. Ibu kotanya bernama Ur. Periode terbagi menjadi 3 tahap. Tata letak kota bangsanya menyerupai kota Mohenjo-daro dan Harappa. Perekonomian mereka yaitu mulai dari beternak, berdagang, dan bertani. Pemerintahan dipimpin oleh Ensi dan Lugal dengan Ziggurat sebagai pusat keagamaan. Peradaban Sumeria adalah peradaban pertama yang menggunakan tulisan yaitu cuneiform atau tulisan berbentuk seperti paku yang ditulis di atas tanah liat. Penguasa kota Uruk sama dengan Gilgamesh. Runtuhnya Sumeria terjadi karena ditaklukkan oleh bangsa Akkadia pada tahun 2300 sebelum Masehi. Lalu dilanjut dengan bangsa Akkadia. Bangsa Akkadia dipimpin dan didirikan oleh Sargon Agung. Wilayah kekuasaan yaitu Sumeria dan Akkadia. Ibu kotanya yaitu kota Akkad.
Bahasa yang digunakan yaitu Sumeria dan Akkadia. Di Akkadia sering terjadi perang karena kekeringan yang panjang dan perang antar suku. Akhirnya diperparah oleh serangan bangsa Gulti yaitu bangsa nomaden. Runtuh pada tahun 2200 sebelum Masehi. Perekonomian mereka berpusat pada pertanian di daerah selatan dan daerah utara. Lalu dilanjut dengan bangsa Babilonia. Bangsa Babilon atau bangsa Babilonia lama disebut bangsa Amori, berasal dari rumpun Semit. Bangsa Amori bangkit menguasai kerajaan Akkadia sekitar 1200 sebelum Masehi yang sekarang menjadi Babilonia lama. Ibu kotanya terletak di Babilon atau Babil. Di masa Raja Hammurabi, dengan Undang-Undang Hammurabi 282 pasal, Raja memegang kekuasaan penuh dalam bidang militer, hukum, ekonomi, dan agama. Ditaklukkan oleh Raja Mursili II dari kerajaan Hittite pada 1595 sebelum Masehi. Lalu lanjut di kerajaan Assyria, terletak di daerah pegunungan sebelah timur, berpusat di kota Asyur, lalu Ninive. Sistem politik, raja memiliki kekuasaan penuh dan militeristik menggunakan sistem sponiesase dan komunikasi cepat. Raja Asur Ubalid I, yaitu pendiri kerajaan Assyria. Raja Agung Asardahadon, yaitu berhasil memperluas wilayah Mesopotamia. Assyria ditaklukkan oleh Perserikatan Bangsa Babylon, Media, dan Kaldea. Lalu dilanjut oleh Babilonia baru, disebut juga bangsa Kaldea yang menghidupkan kembali kejayaan setelah bangsa Assyria runtuh. Pada masa itu, ilmu astronomi, astrologi, matematika, dan arsitektur berkembang. Masyarakat hidup dengan bercocok tanam pada masa puncak kejayaannya yang dipimpin oleh Nebukadnezar II. Ibu kotanya tetap berada di Babylon. Rajanya memegang penuh kekuasaan penuh. Bangsa ini berfokus pada pembangunan. Lalu dilanjut ke Kekaisaran Persia. Kekaisaran ini menaklukkan seluruh Mesopotamia selama perang abad ke-20 sebelum Masehi. Berasal dari Mesopotamia tetapi dari Iran modern. Salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Sistem pemerintahannya efisien. Raja Darius I berhasil menempatkan sistem pemerintahan yang efisien. Lalu dilanjut dengan peninggalan Mesopotamia. Yang pertama ada Ziggurat. Ziggurat yaitu bangunan kuil piramida tempat ibadah bangsa Babilonia. Lalu yang kedua ada Taman Gantung Babilonia, salah satu keajaiban dunia, dibangun oleh Raja Nebukadnezar II sebagai simbol kemegahan. Yaitu yang tiga ada huruf paku, yang keempat ada hukum Hammurabi yaitu mata diganti mata, hukum tertua, epos Gilgamesh, karya sastra tertua berupa puisi menceritakan kisah heroik Raja Gilgamesh. Itu ada sistem irigasi, roda, dan kalender. Lalu dilanjut dengan kepercayaan, yaitu politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Dewa utamanya itu ada dewa udara atau Enlil, dianggap sebagai bapak para dewa. Keagamaannya yaitu mengadopsi ritual dan menyembah dewa-dewa alam. Runtuhnya Mesopotamia karena yang pertama perang internal, yang kedua serangan bangsa lain, dan yang ketiga perubahan aspek sosial dan politik. Yang keempat ada perubahan iklim. Sekian penjelasan tentang Mesopotamia dari saya. Lalu saya akan lanjut ke peradaban yang saya kuasai selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan peradaban India. Peradaban India kuno yang hidup di sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakra yang sekarang merupakan wilayah Pakistan dan India Barat. Penemuan peradaban lembah Sungai Indus berawal dari pembangunan jalan kereta api dari Karachi menuju Punjab yang dilakukan oleh bangsa Inggris. Kota Harappa. Bangunan dari kota Harappa memiliki pola grid pattern atau kotak-kotak, memiliki dua bagian citadel, kota atas dan lower town dan atau kota bawah. Harappa memiliki sistem drainase yang terencana dengan baik, dilengkapi sumur pribadi, kamar mandi, dan saluran bata tertutup untuk mengalirkan limbah secara rapi ke luar kota. Harappa menjadi pusat produksi dan perdagangan karena letaknya di tepi sungai Ravi yang strategis, memudahkan transportasi dan terhubung ke jalur dagang darat serta laut. Kota ini menghasilkan kerajinan seperti manik-manik, perhiasan, dan keramik. Lalu selanjutnya kota Mohenjo-daro. Mohenjo-daro diperkirakan dihuni sekitar 35.000 penduduk dan kota-kota tersebut dibangun dengan perencanaan yang mengutamakan kesehatan dan kemudahan warga.
Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa diperkirakan runtuh sekitar 1750 sebelum Masehi. Salah satu hipotesis utamanya adalah pergeseran aliran sungai yang merusak lahan pertanian dan menyebabkan ditinggalkannya. Lalu ada tulisan yang berasal dari India, yaitu tulisan Indus yang ditemukan di Harappa, berisi simbol-simbol pendek pada segel dan tembikar. Kemungkinan digunakan untuk administrasi dan perdagangan, namun hingga kini belum berhasil dipecahkan. Lalu kita lanjut ke perekonomian. Pertanian adalah tulang punggung kehidupan masyarakat India kuno, terutama pada masa peradaban lembah sungai Indus. Masyarakat saat itu menggantungkan hidup pada hasil pertanian yang berkembang pesat berkat kondisi geografis yang mendukung. Seperti tanah yang subur di sekitar sungai Indus, hasil pertanian utamanya yaitu gandum, kacang polong, jelai, padi, dan lain-lain. Pertanian menjadi sumber penghidupan utama dan hasilnya digunakan untuk konsumsi serta perdagangan bagi bangsa India kuno. Bukti arkeologisnya yaitu yang pertama ada gudang penyimpanan, yang kedua ada alat pertanian, dan yang ketiga ada biji-bijian. Lalu kita lanjut ke sistem hukum. Bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah menduduki wilayah peradaban lembah Indus, menyebabkan sebagian penduduk asli mengungsi dan sebagian lagi bersimilasi dengan bangsa Arya. Kedatangan bangsa Arya menandai dimulainya zaman Weda di India, di mana mereka membawa kitab-kitab suci Weda dan gaya hidup nomaden sebagai peternak. Perpaduan budaya antara bangsa Dravida atau penduduk asli dan bangsa Arya melahirkan tradisi baru yang menjadi dasar agama Hindu. Untuk menjaga kemurnian keturunan, bangsa Arya menciptakan sistem kasta yang terbagi masyarakat menjadi 4 golongan eksklusif. Yang pertama ada Brahmana, yaitu pendeta, Ksatria, yaitu raja dan bangsawan, Waisya, yaitu pedagang dan pegawai, dan yang terakhir ada Sudra, rakyat biasa. Lalu lanjut ke sistem kepercayaan dan religi. Pada masa India kuno, sistem kepercayaan berkembang dari ajaran Weda yang politeis dan menekankan ritual pengorbanan. Muncul pula sistem kasta, yaitu Varna. Ajaran ini kemudian berkembang menjadi Brahmanisme yang dipimpin oleh kaum Brahmana dan mengenakan konsep karma, samsara, dan moksha. Dari Brahmanisme lahirnya Hinduisme yang memadukan ibadah, filsafat, dan kepercayaan kepada dewa seperti Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Sebagai tanggapan terhadap dominasi Brahmanisme, lahirlah budaya Buddhaisme yang mengajarkan jalan tengah serta Jainisme yang menekankan hidup tanpa kekerasan. Semua ini membentuk fondasi spiritual India kuno. Yang terakhir ada masa keruntuhan India kuno yang disebabkan oleh peradaban yang pasifis, invasi bangsa Arya, dan perubahan iklim yang ekstrim. Segitu saja penjelasan tentang peradaban India kuno dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin salah dibaca. Kita akan lanjut ke peradaban selanjutnya. Lalu saya akan lanjut menjelaskan tentang peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno terletak di Afrika Timur Laut, lebih tepatnya di sepanjang Sungai Nil. Di luar tepi sungai adalah wilayah gurun yang tandus. Lalu saya akan menjelaskan tentang pemerintah dan sistem politik. Pemerintahan Mesir bersifat teokrasi absolut dipimpin oleh Firaun. Firaun dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi dan pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan sangat terpusat dan Firaun bertindak sebagai kepala negara, kepala agama, dan panglima perang. Lalu lanjut ke kepercayaan dan kehidupan setelah mati. Masyarakat Mesir menganut politeisme, yaitu percaya dengan banyak dewa. Dewa terkenalnya yaitu yang pertama ada Dewa Ra, yaitu dewa matahari, Dewa Osiris, yaitu dewa alam baka, dan ketiga Dewa Anubis, yaitu dewa kematian. Lalu mereka juga percaya adanya kehidupan setelah mati sehingga mayat diawetkan menjadi mumi. Lalu lanjut ke sistem perekonomian. Sumber ekonomi pertama yaitu ada pertanian dan perdagangan. Sungai Nil menyuburkan tanah, cocok untuk gandum, barley, sayuran. Lalu mereka juga berdagang dengan bangsa lain di Timur Tengah dan Afrika. Lalu lanjut ke ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di peradaban ini. Maju dalam ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi. Mampu membuat kalender, sistem pengobatan, dan menghitung waktu. Membangun piramida dengan teknik arsitektur yang canggih.
Lalu lanjut ke hasil kebudayaan pertama, menggunakan tulisan hieroglif yaitu simbol bergambar, ditulis di dinding kuil, makam, dan gulungan papirus. Sulit dibaca, tapi akhirnya bisa dipahami berkat bantuan batu Rosetta. Lalu ada hasil kebudayaan kedua, piramida Giza terletak di Giza Plateau, sekitar 20 km dari pusat kota Kairo, ibu kota Mesir saat ini. Terletak di tepi barat Sungai Nil, wilayah ini dulu merupakan area pemakaman utama bagi para firaun dan bangsawan. Lalu hasil kebudayaan ketiga, ada Sphinx Agung. Sphinx Agung terletak di kompleks piramida Giza, tepat di depan piramida Khafre dekat Kairo, Mesir, menghadap langsung ke arah timur yaitu ke arah matahari terbit, seolah sedang berjaga. Lalu ada hasil kebudayaan keempat yaitu kuil Luxor, terletak di kota Luxor, Mesir modern. Dulu dikenal sebagai Thebes, ibu kota Mesir saat kerajaan baru, terletak di tepi timur Sungai Nil tidak jauh dari kuil Luxor. Segitu saja penjelasan saya tentang peradaban Mesir. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang mungkin saya ucapkannya sedikit belibet. Kita akan lanjut ke peradaban selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang peradaban Aztec. Suku Aztec adalah peradaban besar di Mesoamerika pada 1298 hingga 1521 Masehi. Mereka terkenal dengan ritual keagamaan dan persembahan manusia sebagai bagian dari keyakinan mereka. Nama Aztec berasal dari Aztlan yang berarti tanah bangau putih, tempat asal mitologis mereka. Di Meksiko barat laut, mereka juga dikenal sebagai Tecnoca, yang berarti dari leluhur bernama Teknok. Lalu ada Meksika yang memungkinkan berasal dari Majliapan yaitu danau bulan, sebutan mistis untuk danau Texcoco, pusat kekuasaan mereka. Lalu dilanjut dengan letak geografis. Tenochtitlan terletak di sebuah pulau berawa di danau Texcoco yang sekarang merupakan wilayah Meksiko bagian tengah dan selatan. Kota ini tetap menjadi ibu kota sejak pembentukannya pada tahun 1325 Masehi hingga bangsa Aztec ditaklukkan oleh penakluk Spanyol. Lalu kita lanjut ke kondisi politik. Bangsa Aztec adalah bangsa yang gemar berperang. Perang merupakan bagian dari budaya dan sistem kepercayaan mereka. Kekaisaran Aztec memiliki satuan tentara yaitu Kekaisaran Elang dan Kekaisaran Jaguar. Contoh peninggalan politik yaitu ada Templo Mayor di Tenochtitlan, Pachuhual, senjata khas Aztec, Tecno yang berarti pendiri, pakaian jaguar yang melambangkan Tezcatlipoca. Lalu kita lanjut ke kehidupan sosial suku Aztec. Ada struktur sosial, yang pertama ada Pipiltin yang berarti bangsawan, Machehualtin, rakyat biasa, Tlacotin, budak karena mereka hutang atau perang. Terus ada Poteka yang berarti pedagang jarak jauh. Lalu ada komunitasnya, Calpulli yang berarti klan atau keluarga besar, memiliki tanah, pendidikan, dan upacara yang dipimpin oleh Calpulek. Altepelt, gabungan beberapa Calpulli menjadi kota atau negara dipimpin oleh Tlatoani. Lalu ada pendidikan. Pendidikan di Aztec wajib untuk semua anak, tetapi jarang di masa itu. Teknopolkali, sekolah rakyat biasa yang berisi tentang militer, kerja, dan disiplin. Kalmekak yang sekolah bangsawan atau anak berbakat yang berisi tentang kepemimpinan, agama, ilmu hukum, dan astronomi. Lalu kita lanjut ke kondisi ekonomi. Pasar merupakan jantung dari peradaban Aztec atau Tianquitzli. Mereka membangun pulau buatan yaitu Chinampas untuk bercocok tanam, bergantung pada pertanian dan peternakan yang dihasilkan. Lalu kita lanjut ke kepercayaan. Bangsa Aztec menganut politeisme, menyembah banyak dewa. Dewa utama mereka adalah Huitzilopochtli yang berarti dewa matahari dan perang. Terdapat 3 hipotesis tentang alasan pengorbanan manusia. Yang pertama untuk mengurangi jumlah penduduk, yang kedua untuk memberikan mayat sebagai sumber protein dan vitamin bagi rakyat, yang ketiga untuk menakuti para pembangkang agar tidak memberontak terhadap kekuasaan raja. Lalu kita lanjut ke keruntuhan Aztec. Yang pertama tuh ada penaklukan oleh penjelajah Spanyol. Kedatangan Hernan Cortes dan pasukannya pada tahun 1519 menjadi pemicu langsung keruntuhan kekaisaran. Cortes memimpin sekitar 500 tentara ke pedalaman Meksiko untuk mencari kekayaan dan kejayaan. Yang kedua ada pembentukan
aliansi. Dengan penduduk asli, Cortes berhasil membentuk aliansi strategis dengan suku-suku pribumi yang tidak suka pada Aztec, terutama suku Tlaxcala. Aliansi ini memberi kekuatan militer tambahan yang krusial dalam mengalahkan Aztec. Yang ketiga ada penyakit Eropa. Wabah cacar yang dibawa bangsa Eropa secara drastis mengurangi populasi Aztec karena tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut. Peradaban Aztec pun melemah secara signifikan. Lalu dilanjut dengan peninggalan peradaban Aztec. Yang pertama ada Taman Terampung, yaitu Chinampas. Yang kedua ada Festival Hari Orang Mati, dalam bahasa Meksiko disebut Dia Los Muertos. Yang ketiga ada bahasa Nahuatl. Yang keempat bendera Meksiko. Yang kelima Templo Mayor. Yang keenam batu kalender Aztec, dalam bahasa Meksiko yaitu Piedra del Sol. Yang ketujuh coklat. Yang kedelapan permen karet. Sekian penjelasan tentang Aztec dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah penyebutan. Kita lanjut ke peradaban selanjutnya. Lalu, saya akan melanjutkan penjelasan ke peradaban Inca. Awal mula peradaban Inca atau yang disebut sebagai Tawantinsuyu atau Tanah Empat Penjuru didirikan oleh Manco Capac yang dianggap sebagai keturunan dari Dewa Inti atau Dewa Matahari. Manco Capac mendirikan peradaban Inca di Cusco, tersebar di sepanjang pegunungan Andes. Lalu, sistem pemerintahan. Karena wilayah yang cukup luas, Pacacutri Yupanqui membagi wilayahnya menjadi 4 suyu atau 4 provinsi, yaitu Cinchansuyu, Antisuyu, Kuntisuyu, dan Kulasuyu. Namun, Cusco tetap menjadi ibu kota peradaban Inca. Tiap suyu atau wilayah dipimpin oleh gubernur, tetapi seluruh wilayah dipimpin oleh Sapa Inca atau Kaisar Inca yang berpusat di Cusco. Lalu lanjut ke sistem hukum. Hukum di Inca sangat tegas bagi masyarakatnya, yang dimana masyarakat diwajibkan untuk menyembah Dewa Inti atau Dewa Matahari, dan juga wajib menggunakan bahasa Quechua. Di Inca, melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran moral dianggap sebagai tindakan melawan dewa. Ada 3 larangan yang ditetapkan. Yang pertama, Amasua, jangan mencuri; Amalula, jangan berbohong; dan Amakuela, jangan malas. Ketiga larangan ini mempunyai hukuman masing-masing. Amakuela, jangan malas, memiliki hukuman seperti teguran atau menceritakan tentang kisah hidup sendiri. Jika orang-orang tertarik dengan cerita yang kita kisahkan, biasanya ada yang akan memberi makan dan menolong kita untuk menjalani kehidupan. Lalu, Amasua, jangan mencuri; dan Amalula, jangan berbohong, memiliki tingkatan yang berbeda. Biasanya, jika kita berbohong, maka kita akan diasingkan dari masyarakat sampai bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan untuk pencurian, hukumannya adalah hukuman mati seperti dirajam, mutilasi, gantung, dan dijatuhkan dari tebing. Hukum ini bisa berlaku untuk kejahatan lainnya seperti berzina dan mabuk. Lalu lanjut ke kepercayaan. Masyarakat Inca menganut politisme atau percaya pada banyak dewa. Tapi dewa yang tertinggi adalah Dewa Inti, Dewa Matahari. Adapun dewi yang disembah oleh mereka juga yaitu Dewi Pachamama, yaitu Dewi Bumi. Inca juga dikenal sebagai bangsa yang religius karena banyaknya bangunan kuil untuk melakukan penyembahan kepada dewa dan adanya para ahli sihir yang menjadi petinggi di masyarakat karena mereka dianggap bisa memberikan perlindungan dari roh-roh jahat. Ada upacara yang terkenal yaitu Capacoca, yang dimana upacara ini adalah upacara menumbalkan anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa. Namun ada yang mengatakan juga bahwa anak-anak yang ditumbalkan bukan untuk dipersembahkan, melainkan agar anak-anak tersebut bisa tinggal bersama dewa-dewa di sana. Nama-nama dewa di Inca yang pertama ada Dewa Inti, yaitu Dewa Matahari; Dewa Pachamama, yaitu Ibu Pertiwi atau Dewi Bumi; Dewa Viracocha, Dewa Pencipta Segalanya; Dewa Lapa, Dewa Petir atau Dewa Hujan; Dewa Kuila, Dewa Bulan; dan yang terakhir ada Dewa Koilor atau Dewa Bintang-Bintang. Lalu kita lanjut ke perekonomian. Masyarakat Inca tidak mengenal mata uang, sehingga mereka melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem barter. Mereka melakukan sistem barter karena pertanian mereka yang cukup maju. Adapun sistemnya yaitu irigasi dan terasering. Perekonomian mereka juga menggunakan sistem pajak berupa barang atau jasa yang ditentukan oleh Sapa Inca. Komoditas pertanian masyarakat Inca adalah jagung, koka, kacang-kacangan, biji-bijian, kentang, ubi jalar, lada, tomat, kacang tanah, kacang mete, labu, mentimun, kapas, dan alpukat. Lalu
kita lanjut ke masa keruntuhan. Keruntuhan Inca dimulai saat kematian kaisar ke-11-nya yaitu Huayna Capac. Diperkirakan Huayna Capac meninggal saat Spanyol sudah memasuki wilayah peradaban Inca dan membawa penyakit seperti tifus, cacar, dan campak. Huayna Capac dan pewarisnya diperkirakan meninggal di waktu yang tidak jauh karena penyakit tersebut. Setelah Huayna Capac meninggal, terjadi perang saudara antara Atahualpa dan Huáscar demi memperebutkan kekuasaan sebagai Sapa Inca. Atahualpa memenangkan perang saudara. Namun, di saat yang bersamaan, Francisco Pizarro datang ke hadapan Atahualpa. Untuk menyambutnya, Atahualpa mengajak untuk menghadiri perjamuan. Saat Atahualpa menuju tempat perjamuan dengan 3.000 penjaganya tanpa senjata, ia dicegat oleh pasukan berkuda Spanyol yang membawa senjata canggih dan asing bagi bangsa Inca. Awalnya, Atahualpa ditawarkan Alkitab agar masuk ke agama Katolik. Namun, ia melemparkan Alkitab tersebut, akhirnya membuat Francisco Pizarro marah. Lalu dibunuhlah 3.000 penjaga Atahualpa kecuali dia. Spanyol meminta tebusan kepada masyarakat Inca untuk memberikan seluruh harta kekayaan bangsa Inca. Setelah diberikan, Atahualpa tetap dibunuh dengan diberikan pilihan dibakar atau dicekik, namun harus dibaptis. Atahualpa memilih dicekik, namun dibaptis karena ia percaya jika meninggal dalam keadaan terbakar, tubuhnya tidak akan bisa hidup kembali di dunia dewa. Akhirnya Atahualpa dibunuh dengan cara dicekik. Huáscar yang mengetahui hal ini menganggap bahwa Spanyol adalah rekannya. Namun, di luar dugaan, Huáscar terbunuh saat berusaha menyerang bangsa Spanyol. Lalu kita lanjut ke peninggalan bangsa Inca. Yang pertama ada Quipu. Quipu merupakan sebuah simpul yang berbeda-beda bentuk dan ikatannya. Quipu ini dipakai untuk berbagai fungsi oleh masyarakat Inca, seperti untuk mendata pajak, memberikan informasi, dan menjadi petunjuk arah. Lalu yang kedua ada Chasqui atau pelari. Di peradaban Inca, untuk menyampaikan berita dari suyu pertama ke suyu lainnya, mereka menggunakan seorang pelari cepat dari tiap-tiap suyu. Lalu ada merasa tidak perlu meninggalkan jejak. Ini tuh lebih ke fun fact ya teman-teman dibandingkan peninggalan. Jadi masyarakat Inca merasa kalau mereka tidak perlu meninggalkan jejak sejarah. Faktornya masih tidak bisa ditemukan secara jelas. Namun hal ini juga bisa menjadi alasan mengapa masyarakat Inca menggunakan Quipu dan tidak mengenal sistem tulisan karena mereka tidak ingin sejarah peradaban mereka diketahui oleh orang luar. Lalu kita lanjut ke peninggalannya. Selanjutnya ada Machu Picchu. Machu Picchu adalah pemukiman kekaisaran Inca yang terletak di pegunungan Andes Peru di lembah Urubamba sebelah utara Cusco. Machu Picchu telah banyak digambarkan sebagai benteng, tempat peristirahatan kekaisaran Inca dan kawasan upacara. Lalu selanjutnya ada Kapaknan. Kapaknan adalah jalan raya yang dibuat pada zaman peradaban Inca. Jalan raya ini cukup besar dan banyak sekali manfaatnya. Seperti yang tadi dijelaskan untuk rute Chasqui agar memudahkan perjalanan menuju tiap-tiap suyu tanpa tersesat. Manfaat lain diantaranya digunakan untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan militerisasi. Lalu selanjutnya ada Winai Waina. Winai Waina adalah reruntuhan Inca di sepanjang jalur Inca menuju Machu Picchu. Menurut beberapa sumber, fungsinya untuk tempat peristirahatan para bangsawan sebelum menuju ke Machu Picchu. Lalu selanjutnya ada Satchai Huayman. Satchai Huayman adalah benteng terbesar yang diketahui dibangun di Kekaisaran Inca. Merupakan benteng demi kepentingan militer dan dalam peradaban Inca. Karena benteng tersebut sangatlah kokoh. Lalu selanjutnya ada Choqquequirau adalah bangunan yang sering disebut dengan kota saudara karena struktur dan arsitekturnya yang serupa. Lalu ada Morai. Morai dulunya digunakan oleh suku Inca sebagai semacam laboratorium tanaman terbuka. Runtuhan ini sebagai teras melingkar dengan suhu berbeda pada tingkat yang berbeda sehingga suku Inca mampu mengembangkan berbagai jenis tanamannya. Segitu penjelasan tentang peradaban Inca dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kata-kata yang pembacaannya tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.